karyawan tidak terima dimutasi karena merasa tidak cocok dengan jabatan barunya, Pak. Lalu yang bersangkutan mengundurkan diri. Apakah bisa dapat pesangon? Nah, mutasi itu seharusnya diatur secara tegas di dalam baik perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, PK, PP, atau PKB-nya. Harus ada aturan detailnya, ya seharusnya ya. Seharusnya. Apabila perusahaan belum memiliki ketentuan mengenai mutasi yang detail, maka seharusnya perusahaan tidak bisa melakukan mutasi. Kenapa? Karena perusahaan tidak memiliki dasar hukum untuk menjalankan kegiatan mutasi. Ya, dalam perundangan ketenagakerjaan, dalam hukum ketenagakerjaan kita, mutasi itu tidak diatur secara spesifik di dalam hukum ketenagakerjaan. Ya, sehingga itu menjadi domainnya perusahaan seharusnya. Kalau perusahaan belum punya serikat, dia bisa bikin aturan yang di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Kalau perusahaan sudah punya serikat, dia bisa bekerja sama, berdiskusi, mencapai kesepakatan dengan serikat, dan mencantumkan aturan tentang mutasi secara detail di dalam PKB-nya atau perjanjian kerja bersama. Aturan detail tentang mutasi itu apa saja sih, Den? Nah, di dalamnya harusnya termasuk syarat untuk mutasi apa, tujuan mutasinya apa, kemudian bagaimana prosedurnya, kemudian apa yang diberikan pada saat mutasi, apa yang tidak diberikan, kemudian pengelolaan terhadap penolakan bagaimana, dan sebagainya. Nah, itu harusnya diatur detail di dalam ketentuan mutasi yang ada dalam perusahaan. Kalau itu nggak ada, Bapak Ibu, tidak ada ketentuan mutasi dalam perusahaan, maka akan jadi potensi besar si karyawan yang dimutasi tanpa ada dasar hukum apapun. Nah, ini bisa menjadi sumber perselisihan hubungan industrial. Kalau karyawannya cukup pintar, karyawannya tahu haknya, tahu tentang bagaimana hukum tenaga kerjaan di Indonesia, maka dia tentu akan menuntut balik perusahaan, ya, dan akan mempertanyakan perusahaan dasar hukumnya apa membuat keputusan mutasi, ya. Jadi kalau tidak punya dasar hukum, ya perusahaan nggak bisa semena-mena ngambil keputusan sendiri. Nggak bisa hanya sekedar mencantumkan kalimat di dalam pasal perjanjian kerja yang menyatakan karyawan bersedia dipindah kemanapun atas keputusan perusahaan. Nah, nggak sesederhana itu, Bapak Ibu. Karena mutasi harus ada tujuannya, dan tujuannya itu kan pasti adalah gabungan dari dua hal nih, tujuan mutasi. Untuk kepentingan perusahaan dan kemajuan karyawan. Itu mutasi. Dasarnya kan harusnya itu. Ya. Apabila memutasi karyawan tidak untuk tujuan perusahaan, apalagi tidak untuk kemajuan karyawan, untuk peningkatan kesejahteraan atau karir si karyawan, maka sejatinya mutasi ini seharusnya tidak bisa diterima. Ya, kemudian kembali lagi pada si karyawan yang bersangkutan, kalau dia mau terima dan sebagainya, ya silakan.